Baik, kita mulai Ummahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama berthalabul ilmi melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an, yang mana insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dari surat An-Nisa, di mana sebagaimana yang kita ketahui, untuk surat An-Nisa ini tema besarnya adalah Ar-Rahmah bil Du'afa, kasih sayang kepada golongan-golongan yang lemah. Dan di antara golongan lemah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlemah lembut kepada mereka, untuk berkasih sayang kepada mereka adalah para wanita. Nah, sehingga dinamakan ya surat ini dengan surat An-Nisa. Dan di pembahasan yang sebelum-sebelumnya kita membahas tentang hubungan antara suami dengan istri, dan idealnya suami itu seperti apa, kemudian idealnya istri itu seperti apa. Dan ketika terjadi masalah, bagaimana Islam menghadirkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup di ayat yang ke-35, innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti berkaitan dengan ilmu dan khibrahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui semua yang berkaitan dengan manusia, maka hanya aturan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada pada diri manusia, termasuk di dalam hubungan rumah tangga. Nah, kemudian di ayat yang ke-36 yang sudah kita bahas juga, firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, dan beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang hubungan keluarga, dan Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan perintah ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, seolah ada korelasi. Ketika seseorang itu baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan baik juga hubungan dia dengan keluarganya. Dan ketika seseorang bermasalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan bermasalah dengan hubungan keluarganya. Sehingga hubungan keluarga itu hakikatnya dibangun di atas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kondisi keluarga, kalau seseorang membangun keluarganya di atas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan. Namun ketika seseorang membangun hubungan keluarga bukan atas dasar hubungan dengan Allah, maka hubungan yang dia bangun adalah hubungan kemaslahatan atau enak tidak enak antar suami dan istri. Kalau suaminya baik, ya istrinya mencoba untuk baik. Kenapa? Karena suaminya baik. Tapi kalau suaminya tidak baik, apakah istri masih bisa menjadi istri yang baik? Belum tentu. Ya, sama halnya ketika suami mendapati istrinya baik, mungkin akan berusaha menjadi suami yang baik. Tapi kalau istrinya tidak baik, apakah suami masih baik? Ya, belum tentu juga. Kalau menjalin hubungan hanya dengan ikatan sesama manusia, tapi kalau menjalin hubungannya karena ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan suami untuk menjadi suami yang baik. Apapun kondisi istrinya, suami itu akan tetap baik. Kemudian seorang istri Allah perintahkan menjadi istri yang baik bagi suaminya. Apapun kondisi suaminya, dia pun akan menjadi istri yang baik. Nah, sehingga keluarga menjadi acuan, yang menjadi acuan hubungan seseorang
dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kenapa? Karena intensitas yang paling banyak dari seseorang adalah dengan keluarganya. Makanya kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik buat keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang terbaik ya buat keluargaku. Nah, maka yang demikian tadi dibangun di atas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika manusia itu sudah baik dengan Allah dan baik dengan keluarganya, maka mulai meluas ya kebaikan yang bisa dia hadirkan, wabil walidaini ihsana. Kemudian dia perintahkan ya untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Nah, memang bagi anak hubungan yang paling dekat adalah dengan kedua orang tuanya. Tapi ketika sudah menjadi suami dan istri, maka hubungan yang paling dekat adalah ya pasangannya. Nah, dari mana kita menyimpulkan yang demikian? Ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, hari di mana seseorang itu lari dari keluarganya gara-gara apa? Gara-gara khawatir dituntut oleh anggota keluarganya karena dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Jadi lari dari saudara. Ya mungkin sih saudara kan masih agak jauh, enggak, bahkan yang lebih dekat. Wa ummihi wa abi, bahkan dari ibu dan bapaknya. Tapi bisa jadi kan ketika sudah dewasa tidak lagi dekat dengan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan bahkan dari istri dan anak-anaknya. Nah, berarti itu urutan berkaitan dengan mana yang paling dekat dengan seseorang. Nah, sehingga ketika sudah baik dengan keluarganya, maka diperluas wabil walidaini ihsana. Ya, maka hendaklah ihsan kepada kedua orang ibu bapaknya. Jadi ketika seseorang sudah menjadi suami atau istri, bukan berarti kemudian harus putus hubungan dengan ya kedua orang tuanya. Bahkan Allah perintahkan harus tetap ihsan ya kepada kedua orang tuanya. Baik, di sini ulama mengatakan Allah perintahkan seseorang itu untuk ihsan, dan ada berapa jenis sih hubungan seseorang dengan orang tuanya? Dikatakan ada 3. Ihsan itu berbuat baik. Kemudian ada isaah, berbuat buruk. Nah, kira-kira ada yang ketiga enggak? Yang ketiga tidak ihsan dan tidak isaah. Kira-kira yang demikian baik atau tidak baik? Ya, berbuat ihsan kepada orang tua, berbuat isaah kepada orang tua, tidak ihsan dan tidak isaah. Baik atau tidak baik? Nah, tetap tidak baik. Walaupun tidak berbuat buruk pada orang tua, tapi kalau tidak berbuat baik, ya artinya netral saja, itu disebut taksir. Ya, taksir itu ya tetap tidak baik secara umum. Ya, tidak menjalankan sesuatu yang harusnya dijalankan. Jadi bayangkan hak orang tua, seseorang yang sekedar tidak menyakiti orang tua saja itu tetap dianggap anak yang tidak baik. Apalagi kalau sampai menyakiti. Ya, tidak menyakiti tapi tidak berbuat baik pada orang tua, itu tetap dikatakan bukan seorang anak yang baik. Karena anak yang baik itu dia ihsan kepada orang tuanya. Dan sebagaimana yang sempat kita singgung, untuk orang tua, bahkan perkataan Allah sifati perkataan untuk orang tua itu karima. Wa qul lahuma qawlan karima. Ya, dan kata karim kalau digunakan untuk orang, berarti orang itu pribadinya baik, kemudian dermawan. Berarti ketika kita mengucapkan ucapan kepada orang tua, berarti minimal dari ucapan itu mengandung sesuatu yang orang tua senang untuk mendengarnya. Jadi kalau kemudian kita mengucapkan ucapan yang itu menyakiti orang tua, itu isaah. Kalau kemudian kita mengucapkan
perkataan yang itu menyenangkan orang tua, nah itu ihsan. Tapi kalau ucapan yang tidak menjadikan orang tua senang atau tidak menjadikan orang tua tersakiti, nah itu minimal tetap nggak baik. Untuk orang tua itu levelnya harus lebih tinggi, ya harus lebih tinggi. Nah, wabil walidaini ihsana. Kemudian wabidil qurba, ya kepada kerabat. Nah, kenapa kepada kerabat? Ya karena kita menjalin hubungan kekerabatan karena adanya kedua orang tua kita. Ya kerabat itu kan keluarga yang tersambung dengan kita karena orang tua kita, baik ayah atau kemudian ibu. Dan salah satu bentuk ihsan kita kepada orang tua kita, bahkan ketika mereka sudah meninggal, adalah menyambung silaturahim ya dengan kerabat-kerabat kita. Nah, kemudian wal yatama, dan anak-anak yatim. Kenapa anak-anak yatim? Ya mereka adalah anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Ya sehingga membutuhkan kebaikan ya dari orang lain. Nah, baru kemudian wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, kemudian tetangga dekat, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Ada yang mengatakan tetangga dekat itu yang muslim, tetangga jauh itu yang non muslim. Ada yang menafsirkan seperti itu. Namun ala kulli hal, ya tetangga termasuk orang-orang yang kemudian diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan Nabi mengatakan mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jadi Jibril itu mewasiatkan kepadaku, senantiasa mewasiatkan kepadaku, kata Nabi, untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira dia bahkan memerintahkan untuk menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Saking kemudian diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian wasahibi bil jambi, ya teman sejawat terjemahannya. Kalau al jambi yang ada di samping. Sebagian mengartikan istri, tapi kayaknya tidak pas kalau diterjemahkan istri. Masa istri itu ditaruh di hubungan yang paling jauh? Kan tidak. Karena sebelumnya di atasnya itu kan pembahasan tentang istri. Nah, as-sahibi bil jambi sebagian menafsirkan teman perjalanan. Ya, teman perjalanan. Wa bani sabil, dan juga ibnu sabil. Ya, ibnu sabil seseorang yang dalam perjalanan yang dia bisa jadi terputus ya dengan keluarganya sehingga membutuhkan bantuan. Maka ibnu sabil pun termasuk ya ke dalam satu di antara 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Nah, wa ma malakat aymanukum, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Baik, nah itu beberapa hubungan manusia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu semua diawali dengan baiknya seseorang dengan keluarganya, yang itu dibangun di atas hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah bisa yang demikian, maka diperluas ya, orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman perjalanan, dan juga ibnu sabil, serta budak-budak yang dimiliki. Nah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Baik, kapan seseorang itu dikatakan sombong lagi membanggakan diri? Mukhtal khuyala, tahu kata khuyala? Dia kaitannya dengan tampilan, biasanya kesombongan yang kaitannya dengan tampilan. Makanya termasuk larangan untuk memanjangkan celana di bawah mata kaki. Kalau sebabnya khuyala, semua ulama sepakat yang demikian adalah haram.
Ya, kalau sebabnya khuyala, sombong, semua ulama sepakat haram. Tapi kalau nggak sombong, nah yang di sini terjadi perbedaan pendapat. Ya, kalau tidak sombong terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau sombong, nah di situ ulama sepakat yang demikian haram. Makanya memendekkan untuk laki-laki ya, bukan perempuan. Ya, memendekkan celana di atas mata kaki, sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Tapi baik nggak? Baik. Tapi kalau kemudian memanjangkan sampai di bawah mata kaki dan sebabnya sombong, itu haram. Tapi kalau tidak sombong, itu tadi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, kenapa yang demikian dikatakan sombong? Lah zaman Nabi itu bahkan orang itu pakaian bisa jadi ya untuk sholat saja itu kadang gantian dengan istrinya. Ya kan agak cukup untuk menutup aurat. Ya misalkan suaminya keluar, istrinya di rumah. Kan istri di rumah itu kan nggak harus tertutup semua auratnya kan. Tapi ketika istri mau sholat gimana? Nggak ada yang digunakan untuk menutup. Suaminya pulang dulu, meminjamkan kainnya untuk digunakan istri misalkan. Lah kondisinya seperti itu. Ya tahu kisah sahabat yang dijadikan oleh Umar sebagai gubernur Himas. Siapa namanya? Sahabat yang sangat zuhud, yang ketika dia menolak untuk dijadikan gubernur oleh Umar, maka Umar mengatakan, apakah kamu rela? Ya, kamu tega menjadikan aku orang yang diamanai dengan amanah yang berat, sedangkan kamu tidak mau menolong, ya untuk sama-sama memikul amanah itu. Nah, sahabat ini yang nanti diadukan oleh rakyatnya kepada Umar, ya kadang dia itu tiba-tiba pingsan. Kadang dia itu kalau keluar itu suka kesiangan. Dan dia kalau malam itu nggak bisa diganggu. Dan satu hari dalam satu pekan itu dia nggak keluar sama sekali. Nah, adapun sering pingsan, ya karena dia dahulu menyaksikan sahabat. Siapa? Khubayb bin Adi kalau tidak salah, yang ditangkap oleh orang-orang Quraisy, ya kemudian dibunuh oleh mereka, dan ya sahabat tersebut berdoa siapapun yang menyaksikan itu dan membiarkan kezaliman itu, maka agar Allah menimpakan siksaan kepada dia. Nah, termasuk sahabat tersebut ada di situ. Maka dia selalu teringat ya doanya dan perkataannya Khubayb tersebut. Sehingga dia tiba-tiba pingsan. Nah, kenapa dia keluarnya siang? Karena nggak ada pembantu di rumahnya, diurus sendiri. Nah, ini laki-laki beneran ya. Diurus sendiri, nyiapkan makanan untuk keluarganya, baru kalau sudah siap dia keluar. Nah, kalau malam kenapa nggak mau diganggu? Karena siangnya sudah buat rakyatnya, maka malamnya itu ya untuk Allah, waktunya untuk Allah. Dan kenapa sehari dalam sepekan dia tidak keluar? Karena bajunya sedang dicuci. Berarti berapa bajunya? Ya satu itu. Gubernur. Nah, ya termasuk ya kisah Mus'ab bin Umair yang meninggal. Kan kain untuk menutup jenazahnya itu ketika ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Ketika ditarik ke bawah, ya kepalanya kelihatan. Maka oleh Nabi kemudian disuruh untuk menarik ke atas, dan baru bawahnya nanti dikasih rerumputan. Nah, jadi kondisinya sangat sulit seperti itu. Makanya kalau ada orang kok celananya panjang-panjang, nah itu seakan dia ingin menampakkan kesombongan dengan harta yang dia miliki, ya dari tampilan dia. Nah, makanya ulama mengatakan khuyala itu kesombongan yang ditampakkan melalui tampilan. Ya, tapi bisa nggak kita kemudian mengatakan itu bajunya baju terus, baru terus? Oh, sombong itu. Apakah bisa disimpulkan yang demikian? Ya, kita tidak bisa menghukumi orang lain dengan
Ya dengan yang seperti itu. Nah, apakah biar kita tidak masuk ke dalam golongan mukhtal ini, berarti pakaiannya itu yang ya kok setiap kajian bajunya itu ya? Ya, oh itu zuhud kayaknya. Ya zuhud kayaknya. Dan ya lagi-lagi zuhud itu kan sebetulnya bukan masalah tampilan juga. Ya zuhud itu lebih kepada keterikatan hati dengan dunia. Ada orang hartanya banyak tapi hatinya terikat dengan dunia. Zuhud enggak? Enggak. Ada orang miskin tapi hatinya terikat dengan dunia. Enggak zuhud juga. Ya, dia pura-pura zuhud untuk menutupi kemiskinannya. Ya, tapi ada orang yang kaya tapi hatinya tidak terikat dengan dunia. Ya, contohnya Abu Bakar yang berdoa, ya Allah jadikan hartaku di tanganku tidak di hatiku. Lah itu zuhud dalam arti yang sesungguhnya. Kira-kira lebih baik mana? Kita pakai tampilan yang baik atau tampilan yang lusuh? Yang pertama tetap hatinya ya, niatnya nggak sombong kan. Nah kemudian berikutnya, kalau pakai yang baik atau kemudian yang lusuh, insya Allah lebih baik pakai yang baik. Kalau niatnya tadi tidak ada unsur kesombongan. Ya, dikisahkan Imam Abu Hanifah ya dalam satu majelis ilmu, ada seorang yang hadir itu pakaiannya lusuh. Ya, pakaiannya lusuh. Kemudian beliau meminta selesai majelis ilmu agar orang itu tetap diam. Ya, sampai yang lain semua pulang. Nah, akhirnya ketika semua sudah pulang, oleh Imam Abu Hanifah ya diambilkan ya sekantung uang, kemudian diberikan agar dia membeli pakaian yang bagus. Nah, kata orang itu, wahai Imam, aku orang yang alhamdulillah punya rezeki yang cukup. Ya, tapi aku berpakaian seperti ini bukan karena aku nggak bisa beli pakaian yang bagus. Ya, dia ingin tadi mungkin tampil sederhana, tampil yang nggak salah juga, tapi dinasihati oleh Imam Abu Hanifah, ya sesungguhnya Allah itu senang kalau rezeki yang diberikan kepada hambanya itu terlihat wujudnya. Ya kan, berarti ketika seseorang pakai pakaian yang bagus, kalau niatnya tadi ini tahaddud bi ni'mah. Ya, tahaddud bi ni'mah. Ya alhamdulillah Allah kasih rezeki, ya sudah saya wujudkan dengan memakai pakaian yang bagus. Nggak harus mahal ya, nggak harus mahal ya, tapi bagus. Nah ya, sehingga kata mukhtal adalah menyombongkan diri tapi lebih kepada tampilan. Nah adapun fakhura ya membanggakan diri. Nah dia lebih kepada ucapan. Ya lebih kepada ucapan. Kalau korun itu mukhtal atau fakhur? Korun? Ya, korun itu mukhtal atau fakhur? Dua-duanya. Wa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Ketika dia keluar, ya di tengah-tengah kaumnya itu kan menggunakan perhiasan yang luar biasa. Kan sampai orang yang jahil ketika melihat tampilan Qarun itu kan berharap ya agar dia diberikan mithlama utiya Qarun, seperti yang Allah berikan kepada Qarun. Ya, karena tampilannya luar biasa. Ini mungkin kalau ibu-ibu itu kalau tampilannya itu tadi kalungnya itu ditaruh di luar, bukan di dalam jilbab. Di luar jilbab terus 1 kilo gitu ya. Ya, terus gelangnya itu ya tadi gelang rantainya nggak cukup yang kecil-kecil. Ya, bahkan tadi gelang kakinya itu juga rantai itu sampai 1 meter itu panjangnya. Jadi itu manusia atau bukan? Nah itu mukhtal, dari tampilan tapi ingin terlihat wow gitu. Nah kalau kemudian menyombongkan diri, termasuk menyombongkan diri itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, dia mengatakan enggak, ini hasil kerja keras saya. Kan kata Qarun itu innama utituhu ala ilmin indi.
Sesungguhnya aku mendapatkan ini karena ilmu yang ada pada diriku. Nah itu termasuk sombong juga. Makanya tahadduts bin ni'mah. Ya kita Allah kasih apa ya alhamdulillah. Ya Allah berikan yang demikian. Artinya kita menisbatkan sesuatu kepada sang pemberi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillah. Kenapa tidak al-madhu lillah? Apa bedanya alhamdu dengan al-madhu? Hamdun dengan madhun. Kalau madah itu dia pujian. Tapi pujian yang lebih kepada unsur fisik. Makanya madah itu bisa digunakan untuk memuji orang. Madah itu bisa digunakan untuk memuji selain orang. Ya, tanaman atau kemudian makhluk-makhluk yang lain itu madah. Karena yang dipuji hanya unsur fisiknya. Tapi kalau hamdun adalah pujian. Yang pujian itu karena sifat kebaikan yang ada pada yang dipuji. Maka mustahil yang demikian ada pada selain manusia. Jadi adanya pada manusia saja. Baik, kalau kemudian saya memuji bunga, ya bunga itu kok indah sekali ya. Itu namanya hamdun atau madhun. Selain manusia berarti madah. Kalau kemudian saya melihat ada seseorang, kok orang itu tampan sekali ya. Hamdun atau madhun? Madhun. Karena saya memuji itu berkaitan dengan tampilan fisik. Nah yang demikian baik atau tidak baik? Nabi mengatakan uhtut turab ala wujuhil madahin. Ya, jadi taburkan tanah pada wajah orang-orang yang suka memuji seperti itu. Ya kenapa? Orang ganteng, orang cantik, apakah kecantikan dan ketampanan itu adalah hasil usaha dia? Bukan kan? Ya sudah jadi mau kulit putih, kulit hitam, kulit kemerah-merahan, abu-abu. Ya sudah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya mungkin seseorang berusaha untuk tetap merawat ya. Tapi kalau mengubah ya misalkan orang Afrika pakai pemutih misalkan, bisa nggak kemudian jadi putih seperti putihnya orang Eropa misalkan? Ya mau habis ya skincare sebanyak apapun ya begitu. Nah artinya fisik manusia itu ya sudah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian kita memuji seseorang tanpa kita ucapkan Masya Allah, kita nisbatkan sesuatu kepada yang berhak untuk dipuji, jatuhnya apa? Bisa terkena ain. Ya bisa terkena ain. Termasuk tadi tanaman yang subur segala macam, kok bagus sekali tanaman itu. Ya tanpa kemudian kita nisbatkan kepada Allah yang menjadikan tanaman itu baik, nah itu bisa terkena ain juga. Nah makanya kisah sahibul jannatain, pemilik dua kebun itu, kan dia ketika masuk kebunnya itu kan saking bagusnya itu, bahkan dia mengatakan kayaknya nggak mungkin deh terjadi hari kiamat. Gara-gara melihat kebunnya yang luar biasa seperti itu, lupa hari kiamat. Ya tapi kata sahabatnya, kenapa tidak mengucapkan Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Nah makanya Imam Malik itu di depan pintu rumahnya ditulisi Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Biar apa? Biar tidak terkena ain. Ya jadi rumah itu kok bagus sekali ya. Lupa kemudian ya mengucapkan Masya Allah. Ya nggak lama terkena gempa atau kena apa. Atau kadang anak kecil lucunya anak ini nggak lama jatuh, penyok gitu ya. Nah itu efek ketika tidak menisbatkan sesuatu kepada Allah. Jadi intinya bagian dari kesombongan itu ya adalah ketika
Ya, tidak menisbatkan kepada Allah. Lah saya ganteng ini ya gara-gara saya ganteng, gitu ya. Saya cantik ini ya gara-gara saya cantik. Nah itu sombong nggak? Sombong. Nah, ya artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang mukhtalan fakhura. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini kira-kira ketika menjalin hubungan dengan orang lain baik atau tidak baik? Ya kalau kepada Allah saja dia lupa kok gitu. Apalagi kepada orang lain. Ya orang yang kemudian pakaiannya tadi tampilannya seperti itu. Kira-kira sedekahnya sebanyak itu enggak? Ya orang yang kemudian ketika ngomong itu luar biasa gitu ya. Sok-sokan. Ya ternyata diminta sumbangan buat RT enggak ngasih. Buat masjid enggak ngasih tapi sok-sokan gitu. Nah, biasanya begitu. Ya, biasanya begitu. Baik. Ini kalau dikaitkan dengan pembahasan secara umum. Kalau dikaitkan dengan pembahasan keluarga gimana kira-kira? Ya, pembahasan keluarga. Misalkan seorang laki-laki yang dia Allah berikan harta, apakah kemudian ketika dia membelikan istrinya itu pakaian yang bagus-bagus itu menjadi mukhtal atau bukan? Jadi milih mana? Suami yang suka beliin baju istri atau yang jarang-jarang beliin atau yang nggak beliin sama sekali? Ya tergantung ya. Jadi suami misalkan beliin baju istri biar istri saya itu keren di depan ibu-ibu pengajian misalkan. Nah itu kira-kira sombong atau bukan? Ya kalau niatnya itu gitu loh. Ya jadi tergantung ya. Jadi makanya ketika satu hal yang sama tapi hukumnya bisa berbeda, ya sudah kita nggak perlu menghukumi orang lain. Tapi kitanya sendiri yang perlu berhati-hati. Ya perlu berhati-hati. Nah termasuk tadi berkaitan dengan selanjutnya kan alladzina yabkhulun, yaitu orang-orang yang bakhil. Ya sudah, biar enggak dituduh mukhtal, saya enggak usah belanjain istri. Ya, enggak usah beliin baju istri. Nah, ujung-ujungnya malah bakhil. Salah juga. Jadi termasuk mukhtalan fakhura itu adalah bakhil. Apa definisi bakhil? Kikir. Kikir itu apa? Dosa nggak orang kikir? Dosa. Ya kalau kita minta sumbangan ke salah satu rumah warga yang kita anggap kaya, sumbangan buat RT, buat kegiatan RT, nggak mau ngasih, kikir nggak? Bakhil nggak? Kira-kira yang demikian di bahasa Indonesia disebut bakhil atau bukan? Sumbangan untuk kegiatan masjid ada tapi nggak ngasih. Lah masjid kok minta-minta. Lihat tuh ibadah apa tempat ibadah yang lain sudah nggak minta-minta misalkan. Nah sudah nggak ngasih komen. Nah yang begini kira-kira kita bisa sifati dengan bakhil atau tidak? Bisa. Tapi dosa nggak dia? Lah, kan apakah orang kalau nggak nyumbang masjid pasti dosa? Nggak ngasih iuran beda ya. RT kalau untuk tadi untuk fasilitas yang kita dapatkan itu mau nggak mau. Tapi ini kan untuk sekedar sosial. Bisa nggak orang yang sosialnya pelit disebut bakhil? Bisa juga. Atau enggak? Kan ini saya tanya kalau di kita itu yang begitu bisa nggak disebut bakhil? Itu orang itu bakhil. Ya jadi kalau sumbangan buat kegiatan RT, buat Agustusan, buat Ramadanan, buat apa nggak pernah ngasih dia. Nah bisa disebut bakhil atau tidak? Ya tergantung ya. Jadi ya bakhil itu ya secara umum sudah bakhil. Bakhil itu menahan sesuatu yang harusnya nggak ditahan.
menahan sesuatu yang harusnya nggak ditahan. Bakhil. Ya walaupun bisa jadi nggak sampai ke tataran dosa. Walaupun nanti ujungnya bisa sampai ke tataran dosa. Misalkan begini, ada seseorang bertamu ke rumah orang, kan wajib menghormati tamu kan? Baik, dia dihidangkan tadi minuman, diminum setengah. Datang tamu yang baru, dihidangkan lagi. Kok cuma setengah ya? Lah masih ada kok, sayang lah kalau dibuka ini yang baru gitu. Habisin dulu, nanti kalau habis diambilkan yang baru. Nah ini bekas orang yang sebelumnya. Ya kira-kira kita sebut yang begitu bakhil atau bukan? Lah kan sudah disuguhin. Milih mana disuguhin atau enggak? Ya kemudian kue itu tadi kayak udah bekas gigitan begitu. Lah masih ada kok, ya syukur lah, bersyukur daripada nggak disuguhin. Nah tetap walaupun nyuguhin, tapi kalau modelnya begitu ya ini orang pelit banget gitu ya. Nah tahu kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang datang di satu tempat kemudian minta untuk dijamu. Hak tamu apa? Ya hak tamu untuk dijamu sebagai seorang tamu. Bertamu bahkan berapa lama dia punya hak? Ya bahkan 3 hari dia punya hak. Ya untuk bertamu. Ya walaupun tetap seseorang menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi kan ya tadi ketika kondisinya ada, kenapa harus ditahan-tahan gitu? Ya kenapa harus ditahan-tahan? Nah Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu kan tidak seorang pun yang mau ngasih. Tercela nggak perbuatan mereka? Ya sebagai seorang tamu yang datang kan minimal tadi ada sesuatu yang bisa mereka berikan gitu. Tapi nggak ada yang memberikan. Nah terlepas yang demikian itu sampai ke tataran dosa atau tidak, itu bagian dari bakhil. Ya bagian dari bakhil. Nah, ya kenapa Allah munculkan pembahasan tentang alladzina yabkhulun? Biasanya orang-orang yang mukhtalan fakhur itu bakhil biasanya. Ya, untuk dirinya sendiri sok-sokan itu dia jor-joran, keluarkan banyak. Tapi untuk sesuatu yang harusnya dikeluarkan, ya tahan. Ya, misalkan untuk apa? Untuk biaya-biaya yang memang sudah menjadi kewajiban, ya misalkan dia tahan. Ya, tapi kalau untuk misalkan shopping, kemudian biar keren-kerenan atau apa, nongkrong, nah gitu. Biasanya malah salah menempatkan. Ya, salah menempatkan. Nanti ada bukhel, ada syuh. Apa bedanya bukhel dengan syuh? Bakhil dengan syahih. Bakhil dengan syahih. Syahih itu dia di atas bakhil. Ya Abu Sufyan, tahu Abu Sufyan? Ya Hindun itu kira-kira sebagai perempuan itu pemberani enggak? Galak ya dia ya. Ya bahkan di perang Uhud saja dia menjadi pemimpin para perempuan untuk memutilasi jasad para syuhada. Nah, Hindun itu ketika pertama masuk Islam, ke Mekah, apa yang diadukan kepada Nabi? Nah, suaminya pelit. Nah, segalak-galak itu Hindun, ya tetap dia tidak sewenang-wenang dalam urusan harta suaminya. Jadi kalau ada orang yang sewenang-wenang berkaitan dengan harta suaminya, lah berarti dia lebih Hindun daripada Hindun. Nah, sampai kemudian izin kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasul, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah seorang yang syahih, bakhilnya kebangetan. Nah, apakah boleh aku mengambil harta dia tanpa sepengetahuan dia untuk keperluan rumah? Ya apa kata Nabi?
Ya, ambil apa yang menjadi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu. Nah, sehingga yang demikian itu bukan sekedar bakhil, ya, tapi sampai syahih. Kenapa? Bukan sekedar kalau bakhil tadi menahan sesuatu yang harusnya dikeluarkan. Kalau syahih itu bahkan menahan hak orang lain. Jadi bakhil itu kan mungkin harta dia, tapi dia nggak mau mengeluarkan. Tapi kalau syahid itu bahkan itu hak orang lain, dia tahan juga. Ya, dia tahan juga. Nah, ya sehingga dia lebih buruk ya kondisinya dibandingkan dengan bakhil. Orang kaya raya, ya orang kaya raya. Kemudian ketika dia dimintai untuk infak, ya infak baik untuk masjid atau untuk lingkungan, dia nggak ngasih. Kita nyebutnya apa? Bakhil. Tapi kalau kemudian dia diingatkan untuk menunaikan kewajiban zakat dia, ya dari harta dia itu kan ada kewajiban zakat. Lah dia nggak mau mengeluarkan zakatnya. Nah itu kan satu sudah harus dikeluarkan. Atau seseorang yang hutang tapi sudah waktunya bayar nggak mau bayar utang, itu menahan hak orang lain. Nah, itu syahih, itu lebih parah lagi. Nah makanya dikatakan waman yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari kekikiran jiwanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya kan tiap orang sih nggak suka harta. Ada nggak yang nggak suka harta di sini? Semua suka kan? Orang kaya suka nggak? Tapi kan sudah banyak hartanya. Lah justru kadang orang kaya itu lebih suka harta dibandingkan orang miskin. Ya orang nggak kaya raya lah, misalkan begini. Ya jualan apa? Cireng keliling misalkan. Ya jualan cireng keliling buat kebutuhan keluarga. Lah kemudian ternyata qadarullah untuk hari ini dapat untungnya tuh 2 kali lipat, bisa buat hidup besok. Besoknya ditanya kok nggak jualan? Lah masih cukup uangnya. Lah hujan males, gitu ya. Nah ini bos sebetulnya. Ya padahal hartanya nggak banyak juga. Tapi yang hartanya banyak, kadang subuh-subuh sudah berangkat. Pulang-pulang malam misalkan. Lah daripada nanti dipotong kantor itu gajinya misalkan. Lah yang kaya siapa? Penjual cireng atau yang kerja di kantoran tadi itu? Nah ini merdeka, ini bos dalam arti yang sesungguhnya, sultan dia. Baik, ala kulli hal, ya semua orang suka berkaitan dengan harta. Ya suka berkaitan dengan harta, namun ketika seseorang Allah jaga dari kekikiran jiwanya sehingga dia tidak menahan apa yang tidak menjadi haknya dan mengeluarkan sesuatu yang sudah harus dikeluarkan. Nah itu yang seharusnya. Baik. Nah orang yang muhtalan fakhuro, yang biasa kemudian akhirnya bakhil, kira-kira kebakhilannya itu hanya dia nikmati sendiri atau dia ingin mentransfer ilmu bakhilnya kepada orang lain, kepada circle-nya. Nah, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ya, dia juga memerintahkan orang lain untuk kikir juga, untuk bakhil juga. Ya, misalkan orang itu dimintai sumbangan buat masjid, dia nggak ngasih. Tapi temannya mau ngasih, bilang nggak usah lah ngasih itu masjid gitu loh. Gitu ya. Jadi kan biasanya begitu akhirnya yang terkumpul apa? Itu circle-nya orang-orang bakhil semua. Jadi kalau untuk hal-hal yang enggak manfaat mereka jor-joran. Tapi untuk kebaikan ya itu bakhilnya luar biasa. Nah makanya alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Dan dia menyembunyikan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ada orang itu yang ya ketika disebut miskin nggak mau.
Dia disebut miskin nggak mau. Tapi ketika ada bansos atau bantuan, ketika nggak dikasih marah. Makanya ini saya kadang menyelesaikan urusan ini zakat ya, zakat itu. Senang nggak jadi mutahik? Ya, yang ngurus zakat harusnya siapa? Ya, yang ngurus zakat itu kan harusnya pihak berwenang ya. Kalau di kita kan akhirnya zakat itu diurus masjid. Tapi paling enak itu ya diurus RT RW. Gabungan dengan masjid. Syukur-syukur ketua DKM-nya itu ya RW. Gitu ya. Jadi ngantornya di masjid. Enggak, karena tadi di sana ya, di tempat sana, enggak di sini. Itu kita pihak masjid ingin memberdayakan RW dan RT. Jadi kita minta data mustahik. Ya, kita minta data mustahik untuk zakat itu. Nah, biasanya yang disodorkan ya data. Ketika nggak disurvei ulang itu, ya kadang nggak akurat gitu loh. Tapi RT dan RW ini kan nggak enak kan? Ini kalau saya coret dari daftar penerima ini, nanti ya saya bisa nggak disapa setahun gitu ya. Tapi kalau dibilang miskin nggak mau. Tapi kalau nggak dikasih zakat, nggak dikasih bansos, marah. Nah, itu karakter orang tadi itu. Baik, ala kulli hal, ya alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Dan dia menyembunyikan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina, dan kami sediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Pertanyaannya, kenapa ditutup dengan pembahasan sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan? Harusnya yang begini itu enggak ada. Orang Islam itu karakternya begini. Orang beriman itu, orang Islam itu bukan mukhtal, bukan fakhur. Karena dia menyadari semua yang diberikan kepada dia itu hakikatnya pemberian Allah. Ya, dan belum dia miliki sampai kemudian dia gunakan di jalan Allah. Dan kalau kemudian dia punya keyakinan yang seperti itu, ya maka dia akan mudah untuk mengeluarkan hartanya, bukan menahan hartanya. Kan ada kisah ya nenek-nenek itu yang luar biasa ya untuk sedekahnya. Ya, ketika ditanya, kok bisa ya nenek itu seperti itu? Lah, saya ini orang yang paling bakhil terhadap harta saya. Bakhil dalam tanda kutip ya. Ya, saya nggak mau harta yang saya miliki itu lepas dari saya. Lah, gimana caranya biar nggak lepas? Disedekahkan di jalan awalnya itu baru jadi milik saya. Makanya saya nggak mau kalau kemudian digunakan untuk selain itu, berarti ya sia-sia. Berarti dia adalah orang yang paling bakhil. Bakhilnya baik atau nggak baik? Bakhilnya baik atau enggak baik? Yaitu bakhil yang baik. Bakhil dalam artian ya tadi dia gunakan semua hartanya untuk sedekah di jalan Allah, karena dia enggak mau harta itu lepas dari dia. Nah, makanya harta itu semakin dipegang itu bukan milik kita, semakin kita lepas, nah itu malah jadi milik kita. Tapi miliknya enggak di sini, di sana, di akhirat sana. Nah, wa'atadna lil kafirin, berarti karakter orang-orang kafir itu sebaliknya. Berarti orang-orang beriman harusnya dia tidak mukhtal, tidak fakhur. Kemudian orang-orang beriman dia tidak bakhil. Seandainya pun dia tidak ada yang bisa digunakan untuk bersedekah, tapi dia akan mengajak orang lain untuk bersedekah. Tidak seperti orang kafir, sudah bakhil mengajak orang lain untuk bakhil juga. Ya, dan kemudian menisbatkan yang demikian tidak kepada Allah tapi kepada dirinya sendiri. Maka Allah sediakan bagi orang-orang seperti itu azaban muhina. Ya, azab yang menghinakan. Baik, pertanyaannya, orang yang bakhil ini kira-kira akan keluar nggak hartanya? Akan keluar nggak hartanya? Keluar. Tapi keluar justru pada jalan yang tidak tepat. Jadi bukan berarti orang bakhil itu hartanya disimpan terus, enggak. Dia gunakan, bisa jadi jor-joran, tapi tetap bakhil. Kenapa? Karena tidak digunakan di tempat yang sebenarnya, di tempat yang semestinya. Makanya lihat di ayat yang
38. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain. Dia ingin dilihat oleh orang lain. Ya, jadi ya kalau kemudian diminta tadi sedekah untuk masjid, pelitnya luar biasa. Ya, pelitnya luar biasa. Tapi biasanya nanti kalau yuk bikin pesta-pesta misalkan, ya foya-foya segala macam, nah itu dia jor-joran di situ. Dia jor-joran di situ. Ya jadi ketika seseorang itu menahan sesuatu yang harusnya dikeluarkan, maka Allah akan jadikan hartanya keluar, tapi keluarnya itu di jalan yang salah. Baik, misalkan kita punya utang, misalkan, kira-kira segera kita bayarkan atau kita tahan aja? Bayarkan biar Allah kasih harta lagi. Biasanya nanti kalau ditahan akan Allah munculkan jalan yang justru harta ini keluarnya ke jalan yang malah tidak benar. Nah, ini sebagian mencontohkan misalkan kaumnya Nabi Lut, yang mereka itu tidak ada hasrat pada perempuan, menahan diri dari perempuan. Ujung-ujungnya apa? Ya malah Allah arahkan kepada sesuatu yang haram, malah senangnya laki-laki. Ya malah senangnya laki-laki. Jadi intinya ketika ada satu jalan kebaikan kok itu tidak ditempuh, nahan diri, nah Allah akan buka jalan yang lain, tapi itu jalan keburukan. Apapun itu. Ya apapun itu. Nah, bayangkan ya. Ini misalkan ada orang nih, ya agamanya nggak baik-baik amat lah. Ya, agamanya nggak baik-baik amat. Tapi misalkan ya sholat 5 waktu masih lah gitu. Tapi untuk ya ilmu agama yang lain mungkin dia tidak ngerti. Nah, ada peluang nggak dia itu bahkan mengalahkan orang-orang yang mungkin agamanya sudah baik? Ya, dia agamanya kurang tapi hartanya banyak. Bisa nggak dia mengalahkan orang-orang yang ibadahnya baik tapi hartanya nggak banyak? Bisa, harusnya dengan hartanya. Ya, harusnya dengan hartanya kan. Nah, bayangkan orang-orang yang seperti itu. Ya, dia misalkan coba deh wakaf saja 1 triliun misalkan. Ya, karena dia hartanya 100 triliun. Ya, kira-kira kalau wakaf 1 triliun itu ngefek nggak? Minimal buat akhirat dia lah gitu. Cuman 1% buat akhirat dia. Padahal yang sebetulnya jadi harta dia itu yang dia wakafkan tadi itu yang dia bawa mati. Nah, tapi kebanyakan ya enggak gitu. Nah, ya tapi dia sedekahnya misalkan orang begini. Orang kalau hartanya 1 triliun, berapa zakatnya? Ya minimal kebayang dulu lah, walaupun belum punya uang sebanyak itu. 1 triliun, berapa zakatnya? 25 miliar. Kan 2,5% kan? 25 miliar. Ada nggak yang di negeri ini kemudian mengumumkan ya zakat saya 25 miliar? Nah, kemudian dia ngasih sumbangan misalkan ke salah satu lembaga pendidikan atau ke panti asuhan atau ya dia ngasihnya itu 100 juta. Ya, 100 juta. Ya, kemudian pihak panti asuhannya, oh ini sumbangan 100 juta dari Pak Fulan, dari Bu Fulana. Nah, dimuat di televisi atau kemudian diupload di medsos. Nah, kira-kira orang yang melihat itu muji mereka enggak? Oh, ini orang yang dermawan ya, enggak kaleng-kaleng nih. Ya, kalau infak tuh langsung 100 juta. Baik, pertanyaannya,
kemungkinan besar infaknya itu ikhlas atau enggak ikhlas? Kalau orang yang model begitu, ya walaupun ya bukan berarti kalau ada orang begitu kita tuduh nggak ikhlas, nggak. Ini kita bicara secara umum ya. Seandainya begitu, kira-kira ikhlas atau nggak ikhlas? Kalau bagi saya kebanyakan nggak ikhlas. Kenapa? Ya karena dia orang yang bakhil. Karena kewajiban saja nggak ditunaikan kok gitu loh. Ya seandainya dia mau infak 1 miliar, 10 miliar masih bakhil dia. Itu pun kalau ikhlas kan belum bisa menutup kewajiban zakat dia 25 miliar gitu loh. Ya dermawan dari mananya gitu loh. Bahkan kalau dia keluarkan 25 miliar, kita bisa muji dia dermawan nggak? Enggak, itu sudah kewajiban dia gitu loh, harus dia keluarkan. Kalau orang ingin dipuji dermawan itu, ya berarti harus ya infak itu di luar kewajiban dia. Nah kewajiban dia itu 25 miliar kok gitu. Nah biasanya orang-orang yang nahan haknya orang-orang fakir miskin ini, ya karena dia merasa nggak ada kewajiban saya harus keluar uang sebanyak itu, nyarinya aja susah kok masa kemudian gitu ya. Nah, yaitu biasanya kalaupun dia keluarkan dana agak besar, biasanya motifnya itu bukan karena keikhlasan. Ya minimal gak dikatain orang lah gitu. Nah begitu Umat. Jadi intinya seseorang itu kalau menahan sesuatu yang itu bukan hak dia, seandainya pun nanti Allah keluarkan jalan dia harus mengeluarkan hartanya, berarti jalannya tidak benar. Ya jalannya tidak baik. Nah ini secara umum, bukan menghukumi orang. Lah ada orang kemudian tiba-tiba ke masjid ini, ya mau menyerahkan uangnya wakaf 100 juta. Lah itu kayaknya orang ini nggak ikhlas ya, nggak bisa kita hukumi begitu gitu loh. Ya kan kita nggak tahu, siapa tahu zakat dia di luar sudah ditunaikan. Nah cuman hari ini kewajiban zakat itu kadang semua orang nggak paham. Ya kadang nggak semua orang paham gitu. Nah terkadang ketika seseorang itu nggak zakat tapi kemudian infak, dia merasa cukup dengan infak saya itu mengganti kewajiban zakat saya. Bisa nggak infak mengganti zakat? Ya orang sholat duhanya itu selalu rutin, tahajudnya rutin, tapi nggak sholat 5 waktu, bisa terganti nggak? Nggak bisa. Nah yang wajib nggak bisa diganti dengan yang sunnah. Nah jadi intinya ini orang-orang yang tadi begitu. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Jadi biasa untuk sedekah sulit, tapi untuk misalkan gaya-gayaan, ya dengan circle-nya itu luar biasa mengelontorkan hartanya, biar tidak dibilang bakhil, tidak dibilang pelit. Nah, kenapa? Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Biasanya orang-orang begini itu ya memang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Nah, bakhil dengan boros itu sama atau beda? Kok bakhil dengan boros kan itu berlawanan. Kayaknya temenan deh bakhil dengan boros itu. Enggak, kira-kira bakhil dengan boros itu bermusuhan atau temenan? Ya berarti kalau orang bakhil ya bakhil aja enggak boros. Orang boros ya boros aja enggak bakhil. Atau bisa terkumpul dalam satu orang bakhil dan boros. Bakhil karena dia menahan sesuatu yang harusnya dikeluarkan, boros karena dia mengeluarkan untuk sesuatu yang tidak seharusnya. Biasanya begitu. Tapi itu bukan karakter orang-orang beriman. Makanya sebelumnya kan Allah mengatakan wa a'tadna lil kafirin. Tapi ada nggak orang beriman yang begitu? Lah berarti jangan begitu gitu loh maksudnya. Ya ini sindiran dari Allah kan, itu biasanya orang kafir. Makanya Allah sediakan bagi orang kafir azab yang menghinakan. Tapi kok ada orang beriman begitu ya? Jangan begitu, biar gak sama kayak orang kafir. Nah, wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Barang siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai temannya, sebagai qarinnya, maka ketahuilah dia syaitan itu adalah teman yang sangat buruk, yang sangat jahat.
Nah, berarti orang-orang yang begitu itu temannya siapa? Temannya setan. Makanya innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadzir itu adalah temannya setan. Baik, ya ini bukan untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Kalau ada laki-laki beli minyak wangi banyak-banyak, boros nggak? Ya tidak untuk perempuan, laki-laki beli minyak wangi banyak-banyak. Lah pakai minyak wanginya banyak-banyak. Ya tahu Umar bin Abdul Aziz itu sebelum jadi khalifah, orangnya belum kelihatan, baunya sudah hadir duluan. Ya, baunya sudah hadir duluan. Dan bahkan bajunya itu ketika dicuci, itu akhir cuciannya itu jadi rebutan orang karena wangi. Ya, dan kalau tidak salah ucapan Umar bin Khattab, sebanyak apapun dana yang digunakan untuk minyak wangi itu bukan pemborosan. Untuk laki-laki ya. Jadi kalau suaminya itu di rumahnya itu banyak minyak wanginya lah, ini bukan boros. Tapi kalau untuk perempuan boros. Ya, keperluannya beda. Kan laki-laki itu tadi misalkan sholat jamaah. Kenapa di momen-momen ibadah yang rame itu ada kesunahan untuk mandi? Ya, agar tidak mengganggu orang lain dengan. Nah, makanya laki-laki itu kan yang lebih banyak disunahkan untuk berjamaah kan. Nah, itu. Makanya Nabi pun ketika mendapatkan hadiah minyak wangi, tidak akan beliau tolak itu. Ya, minyak wangi. Kalau beli buku banyak-banyak, boros nggak? Hah? Dibaca insya Allah. Ya. Lah untuk beli buku banyak-banyak nggak boros insya Allah. Dan bahkan ulama mengatakan membeli buku itu menghadirkan kekayaan. Itu ucapan ulama dan itu terbukti. Jadi misalkan ya sempatkanlah sebulan itu beli satu buku. Lah ini buat makan aja sulit kok buat beli buku. Enggak, insya Allah kalau beli buku nanti buat jatah makannya semakin banyak. Ya coba saja. Nanti kok misalkan enggak, ya bukunya jual ke saya beli. Buat makan gitu ya. Tapi insya Allah nggak sampai jual buku. Jadi kalau beli buku jangan niat untuk dijual kembali gitu loh. Ya gara-gara niatnya dijual kembali, ya Allah sempitkan rezekinya. Ya makanya membeli buku itu melahirkan kekayaan, menjual buku melahirkan kefakiran. Tapi bukan penjual buku, bukan penjual buku. Maksudnya orang yang tadi beli buku jangan pernah jual buku. Ya seandainya ada barang-barang yang lain yang bisa dijual, jual yang lain dulu. Jangan jual buku. Gitu ya. Nah itu begitu. Ya jadi ada beberapa hal yang ketika dia memang harus dikeluarkan, nah itu bukan pemborosan. Jadi pemborosan itu ketika digunakan sesuatu yang tidak benar. Baik, ala kulli hal di surat Al-Isra dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu temannya setan. Di sini orang-orang bakhil yang kadang menggelontorkan hartanya itu untuk dipuji manusia, temannya setan juga. Nah, berarti kebakhilan dan pemborosan itu temenan, wujud yang lain. Intinya sama-sama nggak benar walaupun wujudnya wujud yang lain. Nah begitu ummahat. Nah berarti untuk keluarga bisa nggak suami ngasih uang banyak untuk keluarga boros? Atau kalau nggak ngasih bakhil? Ini tergantung. Kaidah apa? Kaidah nafkah itu liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seseorang itu memberikan nafkah sesuai dengan keluasan rezekinya.
Jadi kalau kemudian rezekinya nambah, ya tambah. Rezekinya sedang sedikit, ya sedikit. Jadi jangan minta nafkah suami itu pokoknya ya sebulan 5 juta ya harus 5 juta. Lah enggak, sesuaikan dengan penghasilan suami. Ya mintanya persentase atau nominal. Mas 90% ya Mas. Atau nominal. Ya liunfik du sa'atin min sa'atnya. Jadi kalau kemudian sedang luas ya luas. Kalau kemudian sedang nggak ada ya sudah tahan-tahan gitu. Makanya itu kaidah nafkah. Nah secara umum begitu. Baik. Nah adapun nanti berkaitan dengan pembahasan selanjutnya itu masih terkait ya. Ini tentang karakter orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, jatuhnya malah sulit hidupnya. Baik umat, ya sisa 8 menit barangkali insya Allah kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan barangkali yang ingin menanyakan sesuatu atau menambahkan dipersilakan. Ya bisa tema hari ini atau kemudian pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Ketika suami tidak menjalankan kewajibannya, ya diingatkan dengan cara yang baik. Ya diingatkan dengan cara yang baik. Ya kadang mengingatkannya itu baik, tapi kalau caranya nggak baik, jatuhnya nggak baik juga. Ya jatuhnya nggak baik juga. Nah makanya memang ya suami itu kan qawwam, ya pemimpin dalam rumah. Terkadang ya cara untuk menyampaikan kepada suami itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kemudian terkesan menggurui. Ya terkesan menggurui, pasti nggak akan diterima. Ya karena laki-laki karakternya dia merasa lebih tinggi kan. Nah sehingga ketika merasa digurui ya tidak akan dia terima. Nah sehingga dijelaskan dengan ya cara yang baik ya dan tidak menggurui. Nah syukur-syukur kalau kemudian kewajiban suami itu kan ngajari istri. Mas ini tadi saya kajian kok nggak ngerti ya maksudnya itu apa gitu. Nah tapi sebetulnya tujuannya itu apa? Tujuannya suami itu sadar bahwasanya kok ini kok kayak mirip kasus saya ya gitu ya. Nah dengan itu dia ketika menerangkan kepada istri, loh kok saya nggak begini. Berarti kan akhirnya ya jadi Mas tadi di kajian tuh ada ibu-ibu yang nanya. Ya kalau istri nggak menjalankan tugas itu kan nanti di Islam tuh ada begini dan begini. Tapi kalau suami yang nggak menjalankan tugas, nah itu kira-kira kalau menurut Mas gimana? Padahal itu yang ibu-ibu yang nanya itu istrinya dia sendiri. Nah ketika kemudian ya kadang laki-laki itu bukan karena apa Om. Jadi saking banyak pikirannya ya. Ya, jadi husnudzon dulu lah dengan suami. Ya jadi kalau bisa nasihati dengan cara yang baik, tidak menggurui. Ya atau kalau kemudian bisa tadi dengan cara seakan-akan bertanya ingin dijelaskan, padahal itu ya buat suaminya sendiri. Atau kalau kemudian tahu misalkan ya suaminya itu ngaji misalkan, ya minta tolong kepada guru ngajinya itu ya dipesankan tema-tema inilah yang untuk. Ya sama suami kadang mesen ke ustadz untuk menyampaikan ini ke istri itu mesen. Ya walaupun tidak untuk membuka aib suaminya, tapi lebih kepada tema-tema secara umum agar kemudian laki-laki atau kemudian. Jadi intinya tetap dosa nggak suami kalau tidak menjalankan? Dosa. Tapi istri harus lebih banyak sabar memang. Ya, jadi memang ya di sini surganya istri.
Ya, di sini surganya istri. Jadi kalau bisa diingatkan dengan cara yang baik diingatkan, tapi kalau kemudian diingatkan tapi madaratnya jauh lebih besar, misalkan ya sabar. Ya insya Allah kalau kemudian sudah nggak kuat sabar, kisah siapa yang bisa kita ingat? Ya kisah Asia. Ya suami saya itu kan nggak seperti Fir'aun ya, tapi ada Asia itu suaminya kayak Fir'aun. Sabarnya kayak gimana ya Asia itu? Lah sehingga masalah kita itu jadi kecil manakala kita mengetahui ada masalah yang jauh lebih besar. Jadi kadang untuk menyelesaikan masalah itu lihat masalah orang yang lebih besar. Ya tapi ya tadi, jadi memang kebanyakan istri begitu. Ya kebanyakan istri begitu. Makanya kalau penguasa lihat rakyatnya masalah, gimana cara menyelesaikannya? Ya langsung diluruskan. Tapi kalau rakyat lihat penguasanya yang masalah, banyak sabarnya. Didoakan yang baik, ya dinasihati dengan cara yang baik. Ya jadi memang ya seperti itu. Ya terlebih rumah tangga itu kan yang punya hak suami, ya yang punya hak itu suami dalam artian menceraikan atau kemudian tidak kan ada di suami. Istri pun bahkan tidak punya hak untuk menggugat cerai ketika memang tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Makanya ketika suami sudah parah tadi kondisinya, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh apa? Ya satu-satunya jalan yang bisa ditempuh ya tadi, bahkan mengajukan gugatan cerai kalau sudah tidak kuat. Ya tapi beberapa cara tadi ya silakan bisa dicoba. Kalau suaminya baik, ya insya Allah dengan cara yang baik juga bisa. Tapi kalaupun kemudian tidak bisa dengan cara yang baik, ya minta tolong kepada ustadz atau kemudian kalau dulu adalah pihak ya yang berwenang adalah hakim agama misalkan untuk meluruskan yang demikian. Tapi hari ini yang paling relevan ya tadi minta tolong ustadz saja. Ya untuk kemudian membantu ya meluruskan hal-hal yang, tapi itu dengan catatan sudah berusaha internal dulu. Karena sesuatu kalau sudah sampai keluar itu kan kurang ahsan ya. Tapi kalau kemudian sampai keluar, tadi keluarnya harus kepada pihak yang benar. Nah ini kayak pembahasan kita yang sebelumnya ya. Ya ketika terjadi konflik antar suami istri, kan kalau bisa selesaikan di rumah. Kalau nggak selesai, nah keluarnya itu kan kepada hakim kan, bukan kepada masing-masing pihak keluarga. Ya pasti nanti jatuhnya apa? Jatuhnya akan bela keluarganya masing-masing. Si istri misalkan cerita ke orang tuanya. Lah orang tuanya ketika nasihati suami nggak bakal terima suaminya. Atau kemudian perempuan curhatnya ke mertua, lah mertuanya belain anaknya, malah jadi jelek istrinya di hadapan suami. Tapi kalau kemudian pihak yang berwenang dirasa punya tadi ilmu agama, nah dia bisa meluruskan dengan cara yang baik dan bahkan tidak perlu kemudian suaminya sampai tahu bahwasanya yang dia sampaikan itu adalah permasalahan hasil aduan istrinya. Nah itu bisa ditempuh, tapi lebih banyak sabar saja kalau untuk perempuan. Ya dan nyari ridhonya suami itu kan ya berat. Tapi sebanding dengan balasan yang Allah sediakan, apa balasannya? Surga. Nah begitu. Baik, ada yang lain? Satu lagi, baik silakan. Iya. Kan orang tua yang melahirkan ya. Iya. Nah kalau sekarang keadaannya itu orang tua itu melahirkan saja gitu, tapi banyak yang tidak dididik, dididikan, sehingga memang tidak punya keterikatan gitu antara orang tua dan akhirnya menjadi kebenaran sampai ada istilah toxic parent gitu ya. Karena merasa ya hanya melahirkan saja gitu, tidak mendapatkan pendidikan atau kemampuan yang baik dari orang tua. Yang seperti itu bagaimana? Baik, ya kenapa tadi Allah gunakan wabil walidaini ihsana, apapun kondisi orang tua, asal mereka adalah wasilah kita hadir di dunia ini, sudah cukup menjadi alasan kita ihsan kepada mereka. Jadi jangan kemudian kita itu melihat apa yang terjadi setelah itu.
Ya cukup mereka menjadi wasilah hadirnya kita di dunia ini. Itu kan satu hal yang cukup menjadikan kita ihsan kepada mereka. Lah perkara mereka tidak menjalankan kewajibannya atau yang lain, itu urusan mereka dengan Allah. Kan di sini urusan kita dengan Allah apa? Allah perintahkan kita baik kepada kedua orang tua kita yang melahirkan kita. Terlepas mereka itu orang tua yang baik atau tidak baik, itu urusan mereka dengan Allah. Nah, kepada orang tua yang begitu saja kita ihsan, apalagi dengan orang tua yang tidak begitu. Nah, makanya kenapa tadi kita sampaikan membangun hubungan dengan manusia itu bukan karena hubungan sesama manusia, tapi karena ketaatan kepada Allah. Kalau tadi kita membangun hubungan dengan sesama manusia karena ikatan sama manusia, ya kita akan lihat ngapain saya harus baik pada orang tua saya. Dia saja melenarkan saya kok nggak ngurusi saya. Nah itu berarti bukan membangun hubungan dengan Allah, tapi ya antar sesama manusia saja. Tapi kalau kita membangun hubungan karena Allah, apapun kondisi mereka, ya kita tidak menjadikan itu sebagai acuan kita baik atau tidak baik. Sudah cukup karena Allah perintahkan kita untuk baik, ya sudah kita baik. Nah begitu, itu akhlak Islam seperti itu. Jadi tidak benar ya kalau ada orang kemudian memusuhi orang tuanya gara-gara gak diurus orang tuanya. Enggak, tetap harus baik. Makanya Allah gunakan wabil walidain ihsana. Seandainya Allah gunakan wabil abawaini ihsana, mungkin bisa dibenarkan tindakan seperti itu. Tapi ketika Allah mengatakan wabil walidain ihsana, tetap nggak bisa dibenarkan. Kalau ada anak yang begitu, tetap anak itu juga anak yang tidak baik, sama. Ya kita hanya bisa mengatakan, ya wajar sih orang tuamu nggak baik, ya kamu aja nggak baik. Ya justru benar gitu loh. Ya coba kemudian dia baik, ya tadi, ya kamu baik, ya apapun kondisi orang tuamu, ya insya Allah yang memberikan balasan kepadamu, ya adalah Allah. Selesai urusan. Jadi itu akhlak Islam. Jadi kalau yang pertama tadi itu bukan akhlak Islam. Itu akhlak di luar Islam yang motifnya adalah tadi hubungan antar sama manusia, murni karena hubungan sama manusia. Ya jadi ujung-ujungnya dendam. Tapi kalau akhlak Islam nggak ada dendam seperti itu. Ya bahkan Allah perintahkan baik kepada kedua orang tua. Dan kalau kemudian sulit mencari logikanya, tadi pakai logika, cukup mereka menjadi wasilah hadirnya kita di dunia, sudah cukup menjadi sebab kita baik kepada mereka. Toh tetangga kita yang nggak punya urusan apa-apa saja kita baik kok gitu loh. Dan mereka nggak ngurus kita dari kecil sampai kita besar, kita baik kepada mereka. Kenapa orang tua kita yang tetap ada andil, walaupun hanya menghadirkan kita di dunia, kita nggak bisa lebih baik? Kan harusnya bisa lebih baik. Nah gitu cara berpikirnya. Baik, demikian bakal ummahat yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang lain. Berarti nanti masuk di ayat yang ke-39, ya masih terkait dengan ayat yang sebelumnya dan ayat-ayat yang setelahnya. Kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini dengan menutup ya dengan baca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.